Selamat pagi rekan investor. Kemarin, tanggal 5 April IHSG ditutup minus 13,5 poin, minus 0,2%, di level 6.819,67 dengan net foreign buy 968,71 miliar di pasar reguler semalam juga. Dow Jones ditutup menguat plus 0,24%, plus 80,34 poin, di level 33.482,72. S&P 500 melemah minus 0,25%, minus 10,22 poin, ke level 4090,38. Nasdaq Composite melemah minus 1,07%, minus 129,46 poin, ke level 11.996,86 dari dalam negeri. Pergerakan IHSG masih dibebani banyak sentimen terutama dari global. Pertama, ketenagakerjaan AS. Akhir pekan ini, AS akan merilis data non-farm payroll, NFP. Kedua, market akan merespon rilis neraca dagang AS. Market US bergerak mixed setelah gelombang data ekonomi yang melemah sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa kenaikan suku bunga Federal Reserve yang cepat dapat menyebabkan ekonomi AS masuk ke dalam resesi. Dari dalam negeri, pergerakan harga komoditas akan mempengaruhi harga-harga saham komoditas yang akan berpengaruh ke IHSG. Market global, kemarin Automatic Data Processing, ADP, merilis data pendahuluan non-farm payroll. Rilis data tersebut kembali menimbulkan ketidakpastian terhadap arah kebijakan The Fed. Anggota The Fed mendukung The Fed menaikkan suku bunga di atas 5% agar memastikan inflasi terjaga. Sementara untuk berita emiten, ada PT Astra Agro Lestari Terbuka, ALI, berencana membagikan dividen final sebesar Rp319 per saham kepada pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham, DPS, ALI pada tanggal 14 April tahun 2023. Berdasarkan keterbukaan informasi ALI yang dilansir di Jakarta, Rabu, 5/4 total dividen tunai final sebesar Rp319 per saham tersebut setara dengan Rp613,98 miliar. Sebelumnya, ALI juga sudah membagikan dividen interim tahun buku 2022 senilai Rp85 per saham atau setara Rp163,6 miliar. Dengan demikian, total dividen ALI yang dibagikan kepada pemegang saham perseroan mencapai Rp404 per lembar atau sebesar Rp777,57 miliar. Sumber dana pembagian dividen ini berasal dari laba bersih tahun buku 2022 sebesar Rp1,73 triliun. Adapun tanggal cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi pada tanggal 12 April tahun 2023, sedangkan ex-dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi pada tanggal 13 April tahun 2023. Sementara itu, cum dividen di pasar tunai pada tanggal 14 April tahun 2023 dan ex-dividen di pasar tunai pada tanggal 17 April tahun 2023. Pembayaran dividen pada tanggal 4 Mei tahun 2023. Demikian disampaikan Corporate Secretary ALI, Rudy, dalam keterangan resmi perseroan. Lalu ada dari MTEL, yang menargetkan belanja modal Rp7 triliun pada 2023 untuk akuisisi menara dan serat. Perusahaan berencana untuk mengembangkan menara ekosistem bisnis dengan meningkatkan jumlah menara telekomunikasi, gedung fiber optik dan lain-lain infrastruktur pendukung, yang akan meningkatkan pendapatan dan laba bersih pada periode mendatang. Hingga tahun 2022, MTEL memiliki 35.418 menara telekomunikasi, sehingga MTEL menjadi tower perusahaan dengan menara terbanyak di Asia Tenggara. MTEL punya juga sudah disiapkan jika operator telekomunikasi berkembang memperluas layanan 5G. MTEL memproyeksikan penetrasi 5G di 2025 sebesar 27,2%. Lebih tinggi dari potensi penetrasi 5G dibandingkan tahun 2024 sebesar 13,4%. Pada tahun 2022, MTEL mencatat pendapatan tumbuh 12,5% YoY atau menjadi Rp7,72 triliun dari Rp6,87 triliun pada 2021. Laba bersih Rp1,78 triliun, meningkat 29,3% dibandingkan dengan Rp1,38 triliun. Sedangkan EBITDA meningkat sebesar 18,5%, menjadi Rp6,14 triliun dari Rp5,18 triliun. Lalu emiten ketiga ada MTLA,
yang mengantongi marketing sales Rp245 miliar menargetkan penjualan pra-penjualan atau pemasaran dan recurring sampai Februari 2023. Marketing sales yang terdiri dari pre-sales dan pendapatan berulang atau recurring income mencapai sekitar Rp245 miliar. Hasil ini masih on track dari target penjualan. Penjualan perumahan masih menjadi tulang punggung penjualan pemasaran sekitar 70% dari target. Penjualan terbesar kontribusi terdiri dari Medland Cilengsi, Medland Proyek Cibitung, Medland Transyogi dan Medland Menteng. Untuk mencapai target tahun 2023, MTLA masih terus melanjutkan pengembangan proyek perumahan yang sedang berlangsung. Proyek perumahan baru akan berlokasi di sekitar Jabodetabek dan Jawa Barat. Satu di antaranya adalah Medland Cikarang yang rencananya akan mulai dijual pada paruh kedua tahun 2023. Selain itu, MTLA juga sedang fokus pada proyek komersial pra-pembukaan, yaitu Horizonume Suites dan Villas Ubud Hotel di Bali. Lalu emiten keempat ada dari PT RO yang membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 21,38% YoY pada 2022. T Perseroan memperoleh laba bersih sebesar $40,92 juta Amerika Serikat atau $610,58 BN. Naik dari sebelumnya $33,71 juta Amerika Serikat. Sejalan dengan itu, pendapatan perseroan juga tumbuh sebesar 14,57% YoY menjadi $476,31 juta atau $7,10 triliun, dari sebelumnya $415,73 miliar Amerika Serikat. Berdasarkan segmen, pendapatan perusahaan adalah didominasi oleh segmen pertambangan dengan kontribusi sebesar $340,03 juta atau $5,07 triliun. Kemudian konstruksi dan segmen engineering menyumbang $86,70 juta Amerika Serikat atau $1,29 triliun. Pendapatan dari segmen jasa tercatat sebesar $46,84 juta atau $698,86 miliar. Dan pendapatan lainnya sebesar $2,73 juta Amerika Serikat atau $40,77 miliar. Perusahaan beban operasi langsung tahun lalu tercatat sebesar $380,82 juta atau $5,68 triliun. Sedangkan administrasi beban tercatat sebesar $34,56 juta Amerika Serikat atau $515,65 miliar dan beban bunga dan keuangan sebesar $7,42 juta Amerika Serikat atau $110,72 miliar. Lalu terakhir ada dari UVCR yang menutup tahun keuangan 2022 dengan positif. Laba bersih UVCR tumbuh 113% YoY menjadi $11,8 BN. Perusahaan menjelaskan bahwa pertumbuhan ini didukung sinergi dan ekspansi bisnis yang dilakukan oleh Uchver dengan memaksimalkan teknologi. UVCR membukukan penjualan bersih dari 1,22 triliun. Pencapaian ini tumbuh 30,12% YoY dari $939,20 miliar. Peningkatan ini didorong penjualan voucher berbasis digital dan bentuk fisik $1,2 triliun baik dari Ultra Voucher maupun aplikasi B2B dan e-commerce dan $1,9 miliar dari biller transaksi. Sementara itu, peningkatan ini juga didukung dengan pendapatan lain-lain sebesar $1,6 miliar. Di sisi lain, UV harus menanggung beban pokok penjualan sebesar $1,16 triliun 2022. Nilai tersebut meningkat 28,84% YoY dari $907,38 miliar pada 2021. Dari sisi bottom line, laba bersih UVCR mencapai $11,88 miliar. Prestasi ini melejit 113,30% YoY dari pencapaian tahun 2021 yang sebesar $5,57 miliar. Powered by Sucor Securitas, grow your wealth.